Oke, kali ini kita sedang berada di Benteng Marlborough. Nah, ini salah satu benteng peninggalan kerajaan Inggris. Nah, jadi untuk spill ya, satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang murni dijajah oleh Inggris hanyalah di Indonesia itu hanya ada Benteng Marlborough atau hanya Provinsi Bengkulu. Nah, ini dari luarnya ya. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini kalau mau ke Benteng Marlborough kita harus masuk lewat sini ya. Nah, untuk teman-teman, Benteng Marlborough ini dibangun sekitar tahun 1700-an. 1713 sampai 1717. Nah, ini dibangun oleh kerajaan Inggris. Nah, kalau mau masuk tiketnya 5.000. Nah, ini ada tulisannya masih. Nah, jadi benteng ini dinamakan Benteng Marlborough karena untuk menghormati pendirinya, yang dinamakan dulu yang untuk menghormati John Churchill Duke of Marlborough. Nah, jadi sejarahnya ini sangat panjang sekali ya. Nah, ini saya lihat. Nah, jadi kalau dilihat dari atas, Benteng Marlborough ini seperti kura-kura. Nah, lihat ini. Nah, set. Nah, oke, kita akan coba memasuki salah satu bangunan-bangunan sejarah. Nah, jadi dulu hebat banget ya mereka ya. Mereka itu buat pertahanan berlapis gitu. Jadi tadi kan ini pintu masuknya. Nah, mau masuk ke sini tuh ada lagi semacam tangga lagi, apalagi jembatan lagi. Nah, jadi dulu kalau ada orang sudah bisa menembus ini, nah dia harus menembus ini lagi. Nah, di sini dulu ada parit. Nah, parit ini dulu zaman penjajahan ini parit-parit ya, mungkin penuh ranjau kali ya. Nah, kita masuk lagi ke sini ke Marlborough ini. Nah, ini bangunan ini kokoh banget ya. Dari 1700 sampai ke 2026 ini kayak nggak ada perubahan gitu. Nah, kayak keras banget gitu. Nah, nah ini businya. Jadi ini ruangannya. Jadi dulu ini dulu penjara. Jadi dulu ini penjara. Nah, ini dulu penjara. Jadi orang Inggris dulu pertama kali mendarat di sini, mereka itu mencari rempah-rempah, mau ke India kali ya, tiba-tiba mendarat ke nah, bukan di sini tempat kapal kolonial seharusnya, bukan di Bengkulu dan di Nusa Tenggara. Jadi sebenarnya orang-orang ini dulu mau ke India gitu, tapi malah mendarat di sini gitu. Nah, jadi ini dulu dibangun oleh orang-orang Inggris untuk tempat tahanan. Jadi kalau ada orang yang Bengkulu yang memberontak, nah, mereka langsung tahan di sini. Kejam juga orang ini. Nah, ini di sini ya tahanannya banyak banget ini. Kamarnya banyak banget. Nah, jadi dulu ada tambang emas di Lebong. Jadi dulu di Lebong itu ada emas. Jadi teman-teman kalau mau pernah tahu ke Lebong, di sana cukup banyak emasnya. Sejak 1992 tambang ini memproduksi emas dalam skala cukup besar sebanyak 37.000 ton emas selama produksinya. Hasilnya itu tambah dapat
Jawa beberapa lahan di sekitar Bukit Gelumbuk, Lebong Husin, Bukit Tanda hingga Air Naor. Nilai yang dihasilkan selama ini hampir 30 tahun sebanyak 81 juta gulden. Masa itu juga ya. Sumatera Pulau Emas. Jadi Sumatera itu banyak emasnya ternyata. Gila ya. Ah, bongkahan yang mengandung banyak emas. Gila ya, ada emasnya nih. Ah, yang menyatu bersama kuarsa atau bau selur merah. Jadi ini emas teman-teman, jangan dicuri ya. Nah, jadi ini dulu gambaran orang-orang Bengkulu dulu yang ikut tambang emas. Wow, banyak juga emasnya ini. Nah, ini sejarah emas di Bengkulu. Nah, jadi dulu ternyata dulu perdagangan emas sebelum orang Inggris ke sini sudah apa? Sudah terjadi perdagangan emas sehingga orang Eropa itu mendengar bahwa di Sumatera itu ada tambang emas. Nah, makanya mereka datang ke sini. Bahaya nih orang-orang Inggris ini. Nah, ini tadi penjara pertama ya. Kali ini kita ke penjara lagi sebelahnya lagi. Nah, ini. Ini tadi kita masih di sini ya, teman-teman ya. Kali ini kita ke sini nah. Nah, kali ini kita ke penjara berikutnya. Nah, di sini ini tempatnya bukan penjara sih, ini lebih kepada kantor. Nah, dulu sini kantornya orang itu di sini, gila, keren banget nih ya bangunan ini. Ah, ini dulu lukisan-lukisan mereka ini. Ah, ini cara pahlawan-pahlawan di Bengkulu kali ini ya. Kerajaan di Bengkulu. Nah, dulu Bengkulu juga udah punya kerajaan ternyata. Tapi sebelum orang Inggris datang ya. Nah, ini tutup kepala yang sering digunakan orang Bengkulu. Nah, ini dia. Wih, keren ya. Ya orang-orang pahlawan-pahlawan dari Bengkulu ini. Hmm. Hmm. Wow. Jadi dulu ini kantornya mereka ini. Nah, gila ya. Orang-orang Inggris dipikul sama orang-orang asli pribumi nih. Kurang ajar juga mereka itu. Ah, ini. Ah, jadi ini dulu kantor mereka ya. Nah, secara tanam paksa. Nah, jadi dulu di Bengkulu itu sudah diadakan tanam paksa juga ini oleh Belanda ya. Nah, jadi secara singkatnya lagi ya teman-teman ya. Dulu ini benteng ini kan dulu punya orang Inggris. Nah, setelah itu Bengkulu itu ditukar sama Singapura gitu. Jadi dulu Singapura itu dijajah oleh Belanda. Akhirnya karena Belanda sudah menjajah hampir seluruh Indonesia. Nah, jadi Belanda minta tukar sama Singapura, sama Inggris. Inggris, udah Bengkulu buat gue aja, lu ambil deh yang Singapura itu. Akhirnya mereka setuju. Nah, ternyata setelah Belanda yang megang, lebih kacau lagi. Terjadi yang namanya tanam paksa. Orang Bengkulu banyak kena intimidasi lah ya. Nah, ini ya mungkin bisa dikatakan alat-alat tradisional orang-orang Bengkulu lah ya. Hmm. Hmm. Nah, ini orang yang dikirim orang Belanda ini. Ternyata lo orang orang Bengkulu itu udah sukses sudah mapan. Lalu datang orang ini malah dirusak dia. Nah, dulu di Bengkulu ada namanya peristiwa Ratu Samban. Lama.
Oke. Nah, jadi teman-teman, eh, Benteng Mariboro ini salah satu benteng paling bagus yang pernah ada di Indonesia kali ya. Saya bisa jamin 100%, mungkin hanya ini benteng yang paling bagus yang ada di Indonesia. Karena ini memang murni. Nah, jadi ini ada lapangan di sini, tengah-tengahnya ini mungkin ini tempat-tempat pasukan apel pagi kali ya. Nah, itu mungkin dilihat sana itu. Nah, itu penjara semua itu. Dulu Soekarno pernah dipenjara di sini. Nah, jadi dulu Soekarno pernah dipenjara di sini. Kita coba review aja penjaranya orang-orang itu ya. Nah, jadi dulu Soekarno ketika dia berhadapan dengan orang Belanda, dia itu pernah diasingkan ke Bengkulu ini. Nah, jadi ketika dia diasingkan, dia itu dipenjara di sini. Nah, dipenjara di sini. Nah, ini penjaranya dulu ya. Wah. Nah, penjaranya begini nih. Jadi andai kalian hidup di zaman penjajahan, kalian mungkin akan dipenjara di sini juga. Nah, ini kamar satunya lagi, kita ke kamar ini lagi. Wih, ini meriam-meriamnya. Ini meriam-meriam peninggalan zaman Inggris dan zaman Belanda ya. Nah, lihat ini, nanti mungkin teman-teman bisa pause video ini lalu bisa dibaca di sini ya teman-teman ya. Ini sejarah singkat Bengkulu. Jadi saya berharap sih kalian hadir ke sini sih. Nah, wis. Ini meriam-meriam ini kalau diledakkan masih hidup nggak ya? Nah, lanjut lagi kita ke sini, ke penjara berikutnya lagi ya. Wah, ini dia. Nah, dulu itu Soekarno di sini dia nih. Dia dulu memikirkan Indonesia di sini dia. Nah, ini ada teman-teman dalam gua ini ada lagi nah. Ada dulu orang penjara kali di sini, dan itu ada gua ke sana. Wah, jadi para jenderal-jenderal semua ini. Wow, mengerikan juga ya. Jadi ini penjara-penjaranya semua dibuat di sini. Jadi ini lengkap ya, sejarah-sejarahnya lengkap semua ditulis di sini. Jadi teman-teman harus ke sini sih. Nah, betapa indahnya ini. Nah, jadi ini dia, masih ada lagi nah. Jadi sini lengkap semua ini sejarah-sejarahnya. Nah, ini miniatur apa ini Benteng Mariboro ini seperti ini nah dia. Dia itu bentuknya seperti kura-kura begitu. Nah, kepalanya itu menghadap ke pantai. Nanti kita coba videokan ke sana ya. Nah, Fort Maribor. Nah, ini dia. Ini orang yang inisiatornya. Ini inisiator yang mendirikan Benteng Mariboro itu. Keren banget ya.
Nah jadi nanti coba kita naik ke atas itu. Coba lihat di atas ini. Jadi kalau mau ke atasnya itu pantai. Jadi ini langsung benteng ini langsung ke menuju ke pantai gitu. Jadi memang mereka itu sudah mengerti kali ya bahwa posisi paling strategis itu ya memang di atas ini. Jadi kalau dulu perang dulu, lihat itu. Kita lewat. Nah, kita sudah sampai di atas ini ya teman-teman ya. Nah jadi ini langsung menghadap, ini dari kepalanya tadi ya, langsung menghadap ke pantai gitu. Jadi dulu kalau ada mau serangan gitu, serangan dari bajak laut atau serangan dari mana itu, ini udah standby gitu, meriam udah standby. Nah jadi kita udah di atas ini. Nah seperti inilah bentuk tembok atau benteng Malioboro yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Jadi teman-teman sekalian, banyak banget sejarah yang ada di sini. Nanti kalau teman-teman masih kurang penjelasan atau perlu apa lagi, tinggal komen, suruh saya lagi ke sini, suruh saya lagi membahas. Masih ada lagi rumah peninggalan Soekarno, rumah Fatmawati. Nah nanti tinggal pilih aja mau yang mana, bisa saya bahas lagi. Nah, keren banget ya.